Selamat datang di Agro Bali Channel. Sahabat pencinta tanaman seluruh dunia maya semuanya. Kali ini saya akan membawakan satu artikel masih di seputaran dunia agronomi. Yang mana artikel saya kali ini tentang tanaman dewandaru. Di sini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang morfologi dari tanaman dewandaru atau sering disebut dengan ceri Brasil, dikenal dengan sebutan cerme Belanda atau nama Latin Eugenia uniflora, atau tanaman berupa semak variabel hijau sepanjang tahun atau pohon kecil dengan kanopi lebat yang tumbuh tinggi sampai kisaran 6 sampai 12 meter, teman-teman. Cabang batang bengkok dari bawah, diameternya bisa mencapai 30 sampai 50 cm. Tanaman ini sering menghasilkan tunas dan dapat menjadi semak yang lebat, teman-teman. Tanaman dewandaru dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis. Tanaman dewandaru juga memasok obat-obatan bagi masyarakat dan ditanam sebagai pagar dan sebagai tanaman hias hingga sampai ke subjek bonsai, teman-teman. Karakter tanaman dewandaru. Tanaman dewandaru tumbuh subur di daerah beriklim hangat hingga tropis pada ketinggian 1.800 meter di daerah tropis. Kisaran suhu tanaman dewandaru kira-kira 12 sampai 32 derajat Celcius dengan suhu optimum antara 21 sampai 27 derajat Celcius. Tanaman dewandaru lebih menyukai tanah yang subur dan lembab di tempat yang cerah sampai tempat yang teduh. Sebagian lebih menyukai bahan organik tingkat tinggi di dalam tanah, teman-teman. Tanaman dewandaru memerlukan posisi sinar matahari penuh agar dapat mempertahankan bentuk terbaiknya. Tanaman dewandaru juga merupakan tanaman berakar dalam dan tahan akan kekeringan, teman-teman. Di sini saya bahas sedikit dan saya ulas sedikit tentang manfaat dan kegunaan dari tanaman dewandaru. Yang pertama, teman-teman, di sini buah yang sudah matang enak dimakan mentah dan juga bisa dipakai menjadi selai, jelly, jus, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, teman-teman, buah yang matang berwarna merah tua sampai hitam keunguan dengan daging yang berair, beraroma, dan asam, sangat kaya di sini dengan pektin dan vitamin C. Yang ketiga, dewandaru memiliki rasa yang tajam, asam manis, dan original. Kemudian yang keempat, teman-teman, daun aromatik digunakan sebagai pengganti teh, teman-teman. Saya lanjutkan dengan manfaat yang lain dari tanaman dewandaru.
Yang pertama sebagai obat penurun panas, obat sakit perut, dan tonik. Saya lanjutkan yang kedua sebagai infus digunakan untuk menyembuhkan pilek, influenza, batuk, dan demam teman-teman. Kemudian yang ketiga, setelah dihancurkan dan direndam dalam air mendidih, digunakan sebagai pencuci untuk menenangkan kulit yang teriritasi teman-teman. Yang keempat di sini, Dewandaru juga dibuat sirup yang digunakan untuk mengobati influenza. Terus yang kelima di sini teman-teman, senyawa di batang dan daun tanaman Dewandaru menunjukkan aktivitas antimikroba. Saya ulas sedikit kegunaan yang lain dari tanaman Dewandaru di sini teman-teman. Yang pertama, daun yang dihancurkan mengeluarkan minyak yang berbau tajam yang digunakan sebagai pengusir serangga di sini teman-teman. Kemudian yang kedua teman-teman, kulit kayunya kaya akan tanin dan mengandung 20-28% tanin di sini. Terus saya lanjutkan dengan yang ketiga, sementara di Indonesia, pohon Dewandaru yang berasal dari Pulau Karimun, Jawa, dan Gunung Kawi dipercaya memiliki mitos dan keistimewaan, memiliki tuah atau power supranatural yang digunakan sebagai kayu pembawa hoki teman-teman. Demikian artikel saya kali ini tentang tanaman Dewandaru. Semoga ulasan dan pemaparan saya yang kiranya dapat menjadi sebuah panutan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan kita semua. Jangan lupa teman-teman support channel ini terus dengan cara share, like, komen, dan subscribe-nya, serta saran-sarannya teman-teman. Tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru yang menarik lainnya hanya dari Agro Bali Channel.